Ada yang spesial tapi nggak pakai telur nih guys. Kenalin, ini dia Acer Swift Go 14 OLED Special Edition. Kenapa gue bilang spesial? Makanya lo harus banget sih nonton video ini sampai habis bro. Pasti kalian udah tahu nih ya, perbedaan pertama laptop Acer Swift Go yang ini dengan yang biasanya. Yap, betul banget guys dari desainnya. Kalau yang sekarang nih hadir dengan pola geometrik terbaru yang ada dibuat menggunakan laser etching pattern ya, yang hanya ada di warna sunshine gold aja nih. Warna ini terinspirasi dari kilauan cahaya matahari ya bro. Selain itu dilengkapi juga dengan finishing diamond cut edge di bagian tepiannya yang bikin feels dan kesan dari laptop ini tuh tambah premium guys. Dan layaknya seri Swift lainnya nih, Acer Swift Go 14 OLED Special Edition kali ini guys punya bobot yang ringan loh, cuman 1,32 kg aja. Jadi kalau misalnya kalian pekerja hybrid ataupun punya mobilitas yang tinggi, si Acer Swift Go Special Edition kali ini tuh nggak akan bikin bawaan kalian tambah berat. Ditambah lagi nih bodinya yang cuman 14,9 mm aja. Selain itu nih brodi, Acer juga masih menggunakan bahan material ramah lingkungan ya di laptop kali ini nih. Karena material touchpadnya ini dari Ocean Glass guys, yang terbuat dari limbah plastik laut. Ya walaupun gue ngerasa kalau touchpadnya ini memang kecil ya untuk tangan gue, tapi Doski ini punya kelebihan super sensitif banget ya, dan smooth ketika jari kita tuh ada di touchpadnya. Ya intinya sih, laptop ini tetap kelihatan modern, tapi punya durable yang cukup kuat guys. Selain desainnya yang tipis dan juga ringan, salah satu fitur unggulan dari si Acer Swift Go 14 OLED Special Edition kali ini guys, adalah di bagian layarnya. Soalnya nih, udah pakai layar OLED ya, berukuran 14 inci dengan resolusinya 2.8K ataupun 2880 x 1800 pixel. Sedangkan untuk refresh rate-nya ini juga udah 90 Hz ya guys. Dan bisa juga nih kalian rubah jadi 60 Hz. Terus kalau respon time layarnya ini kurang dari 0,2 milisecond ya, dengan tingkat kecerahan sampai 500 nits. Jadi kalau misalkan lo mau pakai di luar ruangan pun, ini masih kelihatan dan aman banget guys. Kemudian nih untuk color gamut di layarnya udah 100% DCI-P3 dan hasilnya warna yang ditampilin tuh akan lebih cerah ya dengan akurasi warna yang sesuai dengan aslinya. Bahkan ya Doski sudah tersertifikasi VESA Display HDR True Black 500 yang akan memastikan warna hitam di layarnya ini nih akan lebih pekat bro. Nonton film di laptop ini sih gue rasa mau nonton horor atau segala macem bakal lebih berasa sih. Sedangkan ya kalau misalnya kita ngomongin masalah bezel, si Acer Swift Go 14 OLED Special Edition ini, kalau lu lihat bro, di bagian kanan sama di bagian kiri, ini sisinya memang terlihat tipis. Tapi sayangnya nih, seperti biasa ya, di bagian atas sama bawah, ini dagunya rada tebal. Tapi gue rasa dengan sisi-sisi yang tipis kayak gini tuh ngebikin layarnya jadi panjang, dan pas banget nih kalau misalkan lu pengen nonton film di laptop ini guys. Gak ketinggalan juga nih, layar dari Acer Swift Go 14 OLED kali ini guys, udah tersertifikasi iSafe Certified 2.0 dan juga TUV Red Line. Yang berguna banget pastinya buat ngurangin pancaran sinar biru ke mata kita nih. Sehingga mata pengguna tuh nggak akan cepet lelah gitu saat berada di depan layar dalam kurun waktu yang lama. Sedangkan di bagian atasnya ini ada webcam ya yang udah QHD dengan resolusi 1440 pixel. Jadi waktu lu meeting online gitu guys masih terlihat lebih jernih kok. Selain itu nih ya, juga udah support teknologi Acer Purify Voice dan juga Acer Temporal Noise Reduction atau TNR. Yang berguna nih buat ngurangin noise pastinya, serta tetap menghadirkan kualitas gambar yang terbaik. Ya walaupun laptop ini memang terbilang kecil ya, tapi spek yang dibawa nih nggak kecil bro. Karena memang untuk si Acer Swift Go 14 OLED Special Edition ini guys, sudah tersertifikasi Intel Evo Platform. Yang mana pastinya akan memberikan lo jaminan terbaik nih guys. Mulai dari responsivity, kemudian daya tahan baterai, connectivity, layar, sampai desain yang tipis dan juga ringan guys. Doi juga pakai prosesor generasi ke-13 dari Intel nih, yaitu Intel Core i5 13500H prosesor dan Intel Core i7 13700H prosesor. Nah yang gue review sekarang nih adalah pakai Intel Core i5 13500H prosesor guys. Berkat dukungan prosesor ini ya, gue bisa ngerjain kerjaan sehari-hari nih ya dengan cukup baik guys. Kayak misalkan buat ngedit video ringan pakai laptop ini. Kemudian gue sih sebagai content creator nih ngerasa kalau laptop ini nih masih sanggup ya guys. Apalagi kalau misalkan lo pakai nih buat sekedar ngerjain PPT ataupun nulis. Ya mungkin ini juga berkat integrate GPU ya, yaitu Intel Iris Xe Graphic nih guys. Nah selain performanya yang oke, Acer Swift Go 14 OLED Special Edition ini juga irit banget guys baterainya. Gue sering ngelakuin ngedit nih terus sambil nonton YouTube di laptop ini, baterainya tuh masih bisa bertahan berjam-jam loh tanpa harus di-charge. Selain itu buat ngejaga kestabilan performanya, si Acer juga ngasih RAM yang cukup gede ya guys, 16GB LPDDR5 dual channel nih, dan storage 512GB SSD NVMe Gen 4 yang bisa di-upgrade di slot keduanya. Nah buat lo nih ya yang mau tahu data secara detailnya, ini gue kasih lihat deh bro.
Prosesor Intel Core i5 13500H ini punya TDP 45 watt ya, dengan 12 core dan juga 16 thread. Ada 4 performance core nih dan juga 8 efisiensi core. Oke deh, buat lebih ngeyakinin lu lagi nih ya, gue pun bakal nyoba tes beberapa benchmark di Acer Swift Go 14 OLED Special Edition ini guys. Untuk hasil Cinebench R15 nih, dapetin skor di angka 94,77 fps untuk OpenGL-nya, sedangkan untuk skor di multicore-nya ada di angka 1808 CB. Yang kedua nih, gue ngelakuin tesnya pakai Cinebench R20, yang mana bisa ngedapetin skor CPU multicore 4333 poin guys, dengan CPU single core-nya 684 poin. Dan untuk Cinebench R23 ini bisa dapetin di angka 11.298 poin ya guys untuk multicore-nya, dan angka 1.777 poin nih untuk single core-nya. Nah, kalau buat kecepatan SSD-nya nih, mampu ngebaca dengan kecepatan 3.687 MB per second, dan kecepatan nulisnya ada di angka 2.189 MB per second. Baiklah, kita lanjut nih, yang mana gue bakal ngetes rendering preview video Full HD ya, 1080 pixel. Durasinya nggak usah lama-lama lah, semenit aja. Dan editing cut-to-cut-nya ini tanpa transisi ya guys. Dan hasilnya nih, selama 20 detik aja tuh udah kerender guys. Terus buat pengujian gamenya nih, gue coba main Dota 2 ya, dan juga Valorant di settingan tertinggi. Dan untuk hasilnya nih bisa mainin Dota 2 dengan stabil ya, di angka 30 fps. Nah, kalau buat main Valorant, ini sebenarnya naik turun guys, di sekitaran 90 sampai 120 fps. Gue pun ngerasa kalau laptop ini emang punya performa yang cukup oke banget loh guys, dan bisa bersaing lah dengan kompetitor di kelasnya. Dan demi menunjang kebutuhan kalian nih, Acer juga memberikan beberapa port ya, di antaranya di sebelah kiri, kalau kalian lihat nih, ada 2 port Thunderbolt 4, kemudian ada 1 port HDMI, ada lagi 1 port Type A 3.2 Gen 1 ya, dan juga di sebelah kanannya, ini ada 1 port buat Kingston Lock. Geser lagi nih, ada 1 port buat USB Type A 3.2 Gen 1, terus ada 1 port audio combo ya, jack audio 3,5 mili, ada 1 port micro SD readernya juga nih. Selain itu brody, Wi-Fi-nya juga udah pakai Intel Killer Wi-Fi 6E, dan yang pasti ini udah support gigabit Wi-Fi ya, dan udah support Bluetooth 5.1. Terus kalau kita lihat nih dari segi baterai, Doi ini punya kapasitas baterai 65 watt yang bisa bertahan sampai 12 jam loh bro, dengan pengisian cepat 65 watt. Bahkan nih buat 1 kali pengecasan ya, selama gue coba itu cuma 30 menit, bisa bertahan sampai 4 jam loh guys. Dan ada 1 fitur ataupun teknologi lain nih yang ditingkatkan sama si Acer, yaitu sektor cooling systemnya, yang dikenal dengan nama Twin Air Cooling System Dual Fan guys. Kalian juga bisa nih ganti mode kecepatan kipasnya dengan menekan tombol function plus F, dan ternyata ya fitur ini juga bisa bikin laptop Acer Swift Go OLED Special Edition ini tetap dingin loh guys, walaupun harus dipakai buat kerja ataupun nugas berjam-jam. Jadi brody, kesimpulannya nih, Acer Swift Go 14 OLED Special Edition ini punya fitur yang cocok banget buat beberapa para pengguna nih. Mulai dari gamers, kemudian video editor, dan sampai graphic design. Soalnya ini udah pakai layar OLED ya, 2.8K dengan prosesor Intel Core i5 Gen 13, RAM-nya gede 16 GB dan memori internalnya 512 GB, serta bodinya nih yang ringan banget dengan bobot yang super enteng guys. Bikin mobilitas serta produktivitas kita tuh jadi lebih mudah nggak sih bro? Nah buat lo semua nih yang pengen takis laptop ini guys, dibanderol dengan harga 13,9 juta rupiah. But don't worry, kalau misalkan lo ngetakis di periode promo nih, ada potongan 500.000, jadi harganya 13,4 juta rupiah. Nggak cuma itu aja guys, lo juga bisa ngedapetin garansi spare part nih selama 2 tahun, kemudian garansi servis selama 3 tahun, dan juga Acer Priority Care selama setahun. Kurang lebih seperti itu nih review laptop gua. Semoga bermanfaat ya, terutama buat lo semua yang lagi nyari laptop baru guys. Bewok pamit, Assalamualaikum.